Jenderal Kemendikbud, Bapak Profesor Ainun Naim, PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal PAUD dan Didasman Kemendikbud, Bapak Jumetri, SPT, MSI, PLT Kapustatin, Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibi, MSI, seluruh koordinator dan subkoordinator di Pusdatin Kemdikbud. Yang kami hormati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia, Kepala LPMP seluruh Indonesia, Kepala Balai Tekom Provinsi di seluruh Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kemenang Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia, serta yang kami banggakan, rekan-rekan Duta Rumah Belajar dan para guru di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat hadir secara daring pada acara peluncuran program bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK Pembatik tahun 2021 dengan tema berbagi dan berkolaborasi belajar bersama di kota rumah belajar. Izinkan saya, Dede Suludin, Duta Rumah Belajar Provinsi Bengkulu, dan rekan saya, Erlin, Duta Rumah Belajar Provinsi Papua, untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, acara ini Anda dapat saksikan secara live melalui YouTube Kemendikbud RI, YouTube Rumah Belajar, YouTube Televisi Edukasi, Suara Edukasi, dan Radio Edukasi. Hadirin yang berbahagia, program bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK atau Pembatik 2021 ini dirancang untuk para guru di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan kompetensi terkait literasi TIK. Implementasi model pembelajaran berbasis TIK berkreasi mengembangkan media-media pembelajaran TIK dan kemampuan guru dalam berbagi serta berkolaborasi melalui TIK, sekaligus mengoptimalisasikan bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbud. Pembatik 2021 ini mengacu pada standar kompetensi TIK guru dari UNESCO dan dikembangkan menjadi 4 level kompetensi, yaitu literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi. Dan seluruh pelaksanaan pembatik level 1 hingga level 4 akan berlangsung mulai bulan April hingga November tahun 2021 dan dilakukan secara daring. Pada level 4 akan terpilih guru terbaik sahabat rumah belajar yang berpeluang mengikuti seleksi calon duta rumah belajar. Duta rumah belajar terpilih inilah yang nanti akan menjadi mitra terdepan Pusdatin Kemdikbud untuk mensosialisasikan praktik baik dan menghadirkan inovasi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik melalui pemanfaatan TIK dan portal rumah belajar. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dirijen Ibu Hastuti, Duta Rumah Belajar Provinsi DKI Jakarta. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna.
Demi kelancaran acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Habibullah, Duta Rumah Belajar Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Rahmat Habibullah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami membacakan doa secara Islami, dan bagi pemeluk agama lain kami persilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami yakin dan kami sadar bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh membentang luas tiada batas. Karena itu ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu dan nikmat-Mu, sehingga saat ini ya Allah, kami hadir secara daring dalam acara peluncuran bimbingan teknis pembelajaran berbasis TIK atau pembatik di tahun 2021. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, acara yang membawa keberkahan, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbal Karim, jadikanlah segala kegiatan yang kami laksanakan ini sebagai salah satu upaya bagi kami dalam rangka meningkatkan kompetensi kami dalam memajukan pendidikan di negeri ini. Semaikanlah hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia, satukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri yang kami cintai ini, khususnya di bidang pendidikan, agar lebih maju dan terdepan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, betapa banyak tantangan dalam dunia pendidikan kami saat ini. Ada musibah dan wabah yang menimpa negeri kami. Karena itu ya Allah, bimbinglah kami, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Satukan pandangan kami, bangkitkan semangat kami dalam membangun pendidikan ini, agar kami mampu membangun karakter bangsa ini menjadi bangsa yang memiliki peradaban unggul, mulia, dan berbudi pekerti luhur. Ya Allah, jauhkanlah bangsa kami ini ya Allah dari berbagai bencana. Angkatlah pandemi ya Allah serta wabah yang menimpa, agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa demi mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera. Ya Tuhan yang Maha Agung, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami semua. Rasa persatuan dan kesatuan dan rasa persaudaraan agar tetap terjalin utuh di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah ya Allah dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami ya Allah, dan terkhusus bagi orang-orang yang telah mengembangkan portal rumah belajar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya mujibat doa. Ya Allah, di bulan yang penuh berkah dan rahmat ini ya Allah, di mana doa dan diijabah ya Allah, Ramadan-Mu yang penuh rahmat, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah berbagai amal ibadah kami, dan jadikanlah takwa sebagai penghias diri. Karena kami sadar ya Allah, takwa masing-masing kami menjadi pintu dan kunci keberkahan negeri ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Habibullah yang telah memimpin doa ini. Semoga doa yang dipanjatkan menjadi berkah terbaik untuk kita semua.
Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, membatik telah diselenggarakan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Kegiatan ini telah melahirkan ratusan duta rumah belajar di seluruh provinsi Indonesia. Lalu, seperti apa perjalanan dan proses pembatik selama ini? Ini dia. Mari kita saksikan bersama video kilas balik pembatik tahun 2017 hingga 2020. Demikian tadi video kilas balik perjalanan pembatik dari tahun 2017 hingga 2020. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan menjadi seorang duta rumah belajar tentunya. Artinya selalu siap berbagi kebaikan untuk pendidikan di Indonesia. Ya, memasuki acara yang pertama, marilah kita mendengarkan sambutan selamat datang dan laporan yang akan disampaikan oleh PLT Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Bapak Profesor Ainun Naim PhD. Kepadanya kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem Makarim. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Meli. Yang saya hormati Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Irwan Syahril. Yang saya hormati Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu para guru dan hadirin semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmatnya kita dapat menyelenggarakan kembali program pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, atau kita singkat dengan PEMBATIK, pada tahun 2021 ini. PEMBATIK tahun 2021 mengusung tema berbagi dan berkolaborasi belajar bersama di portal Rumah Belajar. Ini merupakan lanjutan
yang telah berjalan sejak tahun 2017. Sebagaimana tadi secara singkat kita lihat tayangan videonya. Dan pada tahun lalu kita mencatat ada 70.000 peserta atau guru yang mendaftar mengikuti pembatik. Sedangkan tahun ini Pusdatin atau kita mentargetkan ada 75.000 guru yang mendaftar. Kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dalam acara ini. Allah semoga sukses menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Saya mengajak Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia untuk mengikuti Pembatik 2020. Program yang dikemas dalam bimbingan teknis ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung terciptanya model pembelajaran yang inovatif dengan tuntutan abad 2021 dan juga revolusi industri 4.0. Program ini juga mengikuti standar dari UNESCO, yaitu pada level pertama literasi teknologi informasi dan komunikasi. Level kedua implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Level ketiga kreasi teknologi informasi dan komunikasi, dan level keempat berbagi dan berkolaborasi. Output dan hasil dari acara Pembatik 2021 ini adalah terlatihnya guru-guru Indonesia dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Ini juga berarti guru-guru kita dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendidik para anak didik. Peserta terbaik dari setiap provinsi di seluruh Indonesia akan menjadi duta rumah belajar, dan duta rumah belajar akan menjadi mitra terdepan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan serta melaksanakan pengimbasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam portal rumah belajar. Mari kita meriahkan dan sukseskan Pembatik tahun 2021, karena dengan mengikuti Pembatik ini, guru-guru Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya beradaptasi menghadapi dinamika perubahan lingkungan pendidikan di era digital ini. Sehingga ini membuat Indonesia pulih dan bangkit, berkembang lebih lanjut menjadi bangsa pemimpin ke depan. Demikian, selanjutnya kami mohon Menteri untuk memberikan arahan dan membuka acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan selamat datang dan laporan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Ainun Naim, PhD, dan saya sedikit menyimpulkan bahwa betul sesungguhnya program ini pada dasarnya merupakan sebuah layanan untuk kebaikan kita bersama dalam meningkatkan kompetensi guru abad 21. Dan selanjutnya, mari kita mendengarkan arahan dan pembukaan yang akan disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, MBA. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, Bapak Muhammad Hasan Habibie. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia dan para tamu undangan yang saya muliakan. Teknologi dari hari ke hari semakin tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Kami merespons hal tersebut dengan menjadikan digitalisasi sekolah sebagai salah satu prioritas dari Merdeka Belajar. Melalui pengembangan platform pendidikan nasional berbasis teknologi dan pembangunan infrastruktur kelas atau sekolah masa depan. Pandemi COVID-19 membuktikan betapa besarnya peran teknologi dalam memastikan anak kita tetap mendapatkan pendidikan pembelajaran saat pembelajaran tatap muka tidak mungkin dilakukan. Saat ini kita bersiap untuk menjalankan pembelajaran tatap muka terbatas yang mengharuskan sekolah menyediakan layanan pendidikan secara luring maupun daring. Dan kami pun menyadari pentingnya peningkatan literasi digital, sehingga fasilitas dan infrastruktur teknologi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan strategis. Oleh karena itu kami terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru-guru di Indonesia tentang pemanfaatan teknologi. Dengan menyelenggarakan peningkatan kompetensi TIK atau PEMBATIK, ini adalah program bimbingan teknis yang mengacu pada model peningkatan kompetensi TIK guru rancangan UNESCO dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar sebagai medianya. PEMBATIK telah menjadi salah satu program unggulan Pusat Data dan Teknologi Kemendikbud, diikuti oleh 70.300 guru di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Luar biasa. Dan untuk tahun ini kami menargetkan 75.000 guru untuk mengikuti program bimbingan teknis ini. Para guru yang mengikuti program PEMBATIK 2021 akan melalui 4 tingkatan level, atau level 1, literasi TIK, level 2, implementasi TIK, level 3, kreasi TIK, dan level 4, berbagi dan berkolaborasi menghasilkan materi pembelajaran. Selanjutnya, peserta terbaik akan dipilih menjadi sahabat rumah belajar dan akan mengikuti seleksi duta rumah belajar mewakili provinsi di seluruh Indonesia. Ibu dan Bapak hebat yang saya banggakan. Tantangan global dari hari ke hari semakin menuntut SDM pendidikan yang tangguh, tangkas, cerdas, dan kreatif. Guru yang memiliki kemauan untuk memaksimalkan potensi diri dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran merupakan salah satu kriteria terpenting guru penggerak. Karena guru yang ingin belajar tentunya ingin juga belajar mengenai teknologi. Para guru penggerak ini kelak akan menjadikan garda terdepan dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Kami yakin Ibu dan Bapak guru peserta program PEMBATIK 2021 merupakan para tenaga pendidik terbaik Indonesia yang siap untuk menjadi jawaban untuk tantangan global yang dihadapi bangsa ini dan mencetak calon-calon pemimpin masa depan dengan profil pelajar Pancasila. Selamat mengikuti program PEMBATIK 2021. Mari terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menjadi pendidik dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Demikian tadi arahan dan pembukaan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, MBA. Dan saya sedikit mengulas bahwa memang betul pengembangan untuk membangun pendidikan baik dari segi bangunan, teknologi, dan kemampuan guru dalam teknologi itu sendiri merupakan sebuah salah satu solusi untuk menjawab tantangan zaman dalam pendidikan. Para hadirin yang berbahagia, program PEMBATIK 2021 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan kompetensi para guru dalam bidang TIK untuk pembelajaran. Hal ini tentunya disambut baik oleh para pejabat daerah di seluruh Indonesia.
Seperti apa dukungan dari para pejabat daerah terhadap Pembatik 2021 ini? Mari kita simak bersama tayangan dukungan dari Gubernur Provinsi Bengkulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis TIK yang disingkat dengan Pembatik tahun 2021 oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan sinergitas dengan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kompetensi guru. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh guru di Provinsi Bengkulu untuk mengikuti proses pembelajaran berbasis TIK. Karena ketika gurunya hebat, maka masa depan putra-putri daerah ini juga akan hebat. Mari kita dukung bersama dan sukseskan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, dukungan pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Penyelenggaraan Pembatik, pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi tahun 2021 oleh Pusdatin Kemdikbud merupakan sinergitas dengan pemerintah daerah, khususnya dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Dengan meningkatnya kemampuan guru, maka ekosistem pendidikan di sekolah akan tercipta lebih baik. Untuk itu, kami mengajak seluruh guru di Provinsi Kalimantan Utara untuk mengikuti Pembatik 2021. Hebat gurunya, hebat masa depan putra-putri daerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Baik, demikian tadi dukungan dari para pejabat daerah. Tentunya ini menjadi suntikan dan dorongan semangat bagi para guru untuk berpartisipasi dalam Pembatik 2021 ini dan mampu berfotosintesis tentunya menjadi sosok guru yang lebih baik lagi. Memasuki acara selanjutnya, ini salah satu yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman lomba di sosial media. Ribuan peserta begitu antusias mengikuti lomba ini, dan akhirnya terpilih beberapa peserta yang berhak menjadi pemenang. Tentu ini sudah melewati proses penilaian dari para juri. Nah, lomba diadakan dengan berbagai kategori tentunya, mulai dari lomba konten video Instagram, konten video TikTok, lomba foto dengan Twibbon di Instagram, Facebook, dan Twitter. Bagaimana? Sudah siap mengetahui siapa pemenangnya? Tapi sebelum itu saya ada pantun. Dalam akuarium pelihara lohan, warna menawan indah dipandang. Tiba saat yang mendebarkan untuk umumkan para pemenang. Luar biasa. Berikut adalah pemenang lomba konten tersebut. Lomba konten video sukseskan Pembatik 2021 dan lomba foto dengan Twibbon sukseskan Pembatik 2021. Lomba konten video sukseskan Pembatik 2021 jatuh kepada
video Instagram hadiah uang tunai 1 juta rupiah jatuh kepada SDI Al-Azhar 38 Bantul. Masih pada kategori yang sama, konten video Instagram mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah jatuh pada @lari_ready. Kemudian juara lomba konten video TikTok hadiah uang tunai 1 juta rupiah jatuh kepada Farid M. Mawardi. Selanjutnya, juara lomba konten video TikTok mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah jatuh pada STT007. Masuk kepada pengumuman lomba dengan event Reward Sukseskan Terbaik 2021. Juara lomba foto klipon di Instagram hadiah uang tunai 500.000 rupiah jatuh kepada Cindy Nurte. Selanjutnya, juara lomba foto dengan klipon di Instagram mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 500.000 rupiah jatuh pada @nina.rahmawati. Masuk kepada juara lomba foto dengan klipon di Facebook hadiah uang tunai 500.000 rupiah jatuh kepada Ratna Dewi. Selanjutnya, juara lomba foto dengan klipon di Twitter mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 500.000 rupiah jatuh pada @eta.isti. Selamat kepada para pemenang. Kemudian nanti akan dihubungi oleh tim pembatik untuk teknis pengiriman hadiahnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan jangan berhenti tentunya untuk menebar kebaikan. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi rangkaian acara pembukaan BIMTEK tahun 2021. Setelah ini, acara masih akan berlangsung dengan paparan dari narasumber kita, antara lain Paparan terkait kebijakan dan program strategis Direktorat PAUD dan Dikasman, Ditjen PAUD dan Dikasman, Bapak Jumeri STP MSI, yang akan dimoderatori oleh Ibu Iriani SPD MPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku Utara. dan yang kedua, paparan terkait kebijakan dan program strategis bagi GTK oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Syaril PSD, dengan moderator Bapak Farudin SPD MPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi pelaksanaan pembatik tahun 2021 PRT Kapus Datin Bapak Dr. Muhammad Hasan Habibie MSI yang akan dimoderatori oleh Ibu Atiko SSMPD MM Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk acara yang pertama yaitu paparan terkait kebijakan dan program strategis Direktorat PAUD dan Didasmen oleh Bapak Dirjen PAUD dan Dikasmen, Bapak Jumeri SDP MSI, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Iriani SPD MPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Maluku Utara. Langsung saja acara kami serahkan kepada rekan kami, Ibu Iriani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Sekjen Kemdikbud Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Dr. Hasan Habibie MSI, PLT Kapusdatin Kemdikbud, beserta keluarga besar Pusdatin. Izinkan saya untuk menyapa Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar tahun 2017, Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar tahun 2018, Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar tahun 2019, dan Duta Rumah Belajar serta Sahabat Rumah Belajar tahun 2020. Para peserta pembatik tahun 2021 yang berbahagia, tahun ini peluncuran BIMTEK Pembatik tahun 2021 berbagi dan berkolaborasi belajar di portal Rumah Belajar. Sebuah pantun kami awali untuk perjumpaan kita di sesi ini. Ada banyak sekali makanan nama rendang. Untuk para tamu undangan, kami ucapkan selamat dan launching BIMTEK Pembatik tahun 2021. Halo Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, baik yang berada di Zoom meeting maupun di channel YouTube. Salam semangat. Saya berharap Bapak dan Ibu Guru sudah siap untuk mengikuti sesi 2 ini. Saya Iriani, Duta Rumah Belajar Kemdikbud Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Ingatkan kembali, acara ini dapat Bapak Ibu saksikan melalui YouTube Kemdikbud Republik Indonesia, YouTube Rumah Belajar, YouTube TV Edukasi, Suara Edukasi, Radio. Kami ingatkan juga kepada audiens semua, silakan mengisi form pendaftaran dan kehadiran. Jika kirimkan melalui aplikasi slide_pertanyaan. Pin Slido 9411. Kami pertanyaan yang telah disampaikan peserta itu. Nah, untuk kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah tamu dan juga narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Jumeri STP MSI. Selamat pagi Pak Dirjen. Halo. Apakah bisa mendengar suara saya Pak Dirjen? Bisa mendengar, suara saya sudah kedengaran, Pak? Bisa mendengar, Alhamdulillah bisa Pak. Ya, bisa Pak sekarang. Sudah bisa Pak. Selamat bergabung di dalam sesi 2 ini. Apa kabarnya Bapak siang hari ini? Alhamdulillah, baik. Iriani. Alhamdulillah. Baru beberapa minggu lalu Pak, kita pernah bertemu dalam room yang berbeda, yaitu pembukaan pelatihan pengajar praktik calon guru pengajar untuk angkatan 2 Pak. Dan alhamdulillah sekarang ini kita bisa berjumpa lagi di acara pembukaan launching BIMTEK Pembelajaran Berbasis TIK Pusdatin Kemdikbud. Bapak Ibu, para peserta pembatik tahun 2021 yang luar biasa, mari mengenal lebih dekat narasumber kita kali ini, Bapak Dirjen PAUD Pendidikan Dasar Bapak Jumeri STP MSI. Beliau lahir di Boyolali tanggal 10 Mei 1963, dan jabatan yang pernah dijabat beliau diantaranya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jabatan terakhir beliau kini adalah sebagai Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Republik Indonesia. Bapak Ibu peserta pembatik tahun 2021, Indonesia kini dan tantangan masa depan, apalagi di saat situasi pandemi COVID-19, memiliki rencana untuk siap menyongsong cita-cita kemerdekaan sebagai bangsa yang berkarakter dan cerdas. Bangsa Indonesia juga harus mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Nah, apa saja yang menjadi program prioritas pemerintah dalam hal ini Kemdikbud? Mari kita ikuti bersama paparan dari Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah,
Bapak Jumeriti STP MSI tentang kebijakan dan program strategis Direktorat PAUD dan Diklasmen. Untuk itu kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih Bu Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Mendikbud, yang saya hormati Bapak Sekjen Kemendikbud, yang saya hormati Dirjen GTK, Pak Kepala Pusdatin, Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu narasumber, dan yang saya banggakan guru hebat Indonesia, duta rumah belajar, guru-guru yang merupakan pilar ke depan bagi kemajuan negeri ini. Terima kasih saya sudah diundang pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan Direktorat Jenderal PAUD Dasmen terkait dengan pembelajaran berbasis TIK ini. Mungkin dari panitia mohon bisa share screen. Ini sepertinya videonya delay ya. Lebih cepat. Lanjut. Jadi Direktorat Jenderal PAUD Dasmen adalah direktorat yang membidangi peserta didik, pembelajaran, kemudian tata kelola, sarana prasarana, dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama tentang arah pendidikan Indonesia ke depan, yaitu lanjut. Mohon lebih responsif ya untuk panitia ini. Kita cuma waktunya sedikit ini. Nah, kita punya visi pendidikan Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yakni untuk mewujudkan anak-anak atau pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian punya kemandirian, mampu bernalar kritis, kemudian juga punya kreativitas yang tinggi, mampu dan bisa melaksanakan kegotong royongan, kemudian juga punya prinsip-prinsip dalam menjaga dan mewujudkan kebinekaan global. Lanjut. Kemudian pandemi virus 19, teknologi informasi, perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan sedang terjadi secara global. Terjadi disrupsi dalam hal teknologi yang berdampak pada semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Kemudian secara sosiokultural juga terjadi perubahan demografi, pertambahan jumlah penduduk, kemudian profil sosioekonomi, jadi meningkatnya jumlah penduduk kita, kemudian besarnya penduduk usia produktif, kemudian meningkatnya kelompok sosial ekonomi yang menengah dan sebagainya. Kemudian dari sisi lingkungan, perubahan lingkungan yang terjadi akibat habisnya bahan bakar fosil, kemudian ada krisis air, perubahan iklim. Sekarang kita tidak bisa lagi menduga iklim seperti apa dan permukaan laut yang lanjut. Kemudian sangat cepat. Pada dunia pendidikan. Terlihat keniscayaan yang terjadi yang semula tidak kita bayangkan, yaitu pembelajaran jarak jauh secara masif di seluruh negeri, seluruh negara. Kemudian institusi banyak mendapat tekanan secara finansial karena macetnya beberapa sektor ekonomi, kemudian dunia kerja mempercepat akses digital di semua industri, kemudian tekanan yang lebih besar untuk memperbarui keterampilan, kemudian lokalisasi peluang kewirausahaan. Lanjut. Cara bekerja pada masa depan akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini. Akan muncul jenis pekerjaan baru, tenaga kerja multi generasi dan beragam, tidak dibatasi struktur dan tempat, kemudian otonomi pekerjaan, karir ditentukan oleh pekerja, bukan oleh perusahaan. Kemudian digitalisasi dan otomatisasi, serta akses dan pengolahan data semakin masif. Lanjut. Ini untuk prolog saja. Kemudian sistem pendidikan Indonesia juga akan mengalami perubahan. Tentu saja karena ekonominya berubah, perekonomian kita berubah, kemudian perubahan sosiostruktural dan demografi, tadi sudah saya sebutkan,
Kemudian gambaran pasar kerja Indonesia yang berbeda-beda. Kemudian visi Indonesia di tahun 2045. Nah, bagaimana seharusnya pendidikan kita menyesuaikan? Inilah tantangan kita bersama. Kepada guru-guru penggerak, pada guru-guru hebat, duta belajar kita, ini harus bisa diantisipasi. Lanjut. Kemudian Indonesia membutuhkan SDM yang hebat, terpelajar, luhur, adaptif, kolaboratif untuk mencapai target pembangunan tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka. Kita perlu mengembangkan SDM dan sains yang menguasai teknologi, pengembangan SDM dengan penguasaan sains dan teknologi. Kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, pembangunan yang lebih adil, memperkuat ketahanan nasional dan pemerintah. Lanjut. Nah, kemudian pendidikan di era digital, kita punya setidaknya ada 4 gap. Konten gap, kesenjangan kebutuhan konten belajar di dunia maya, dan media bahan ajar bagi guru. Jadi kita masih membutuhkan banyak konten. Untuk itu ikhtiar atau kreativitas dari guru-guru kita untuk membangun konten pembelajaran sangat penting. Kemudian kompetensi gap. Kira-kira masih ada 60% guru kita yang penguasaan teknologi informasi dan komunikasinya masih terbatas. Dan ini tugas duta-duta belajar, duta TIK Indonesia, komunitas pembatik untuk bisa mendiseminasikan kemampuannya kepada teman-teman di lingkungannya. Kemudian ada teknologi gap, kesenjangan penguasaan jenis teknologi antara siswa, guru, dan orang tua. Kita nyata sekali di pandemi COVID-19 ini, banyaknya keluhan tentang kesenjangan kemampuan antara guru-guru, di antara guru, kemudian di antara siswa, dan tentu juga orang tua yang sangat beragam. Kemudian jaringan gap. Masih ada keterbatasan komunikasi di negeri kita. Kemudian di antara teman sejawat, jaringannya juga aksesnya masih juga terbatas. Lanjut. Kemudian lanjut ini. Lanjut. Nah, apa peran TIK di satuan pendidikan di sekolah? Setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi peran TIK, yaitu yang pertama alat bantu pembelajaran dengan e-learning. Jadi kita sudah melihat kenyataan yang ada bahwa perkembangan e-learning di Indonesia sangat pesat. Dengan keterpaksaan pandemi COVID telah melahirkan sebuah berkah berkembangnya e-learning. Kemudian TIK juga berperan pada sebagai sumber ilmu pengetahuan. Saat ini sudah beragam sumber belajarnya, tidak hanya buku teks, tidak hanya dari Bapak Ibu gurunya, tetapi sudah multi sumber. Kemudian juga mendukung manajemen dan e-administrasi. Dengan basis TIK, maka ada kemudahan-kemudahan, ada kepraktisan di sekolah untuk bisa melaksanakan manajerial di sekolah. Dan ini pasti juga atas peran dari duta-duta belajar kita, duta-duta TIK kita. Lanjut. Nah, skema integrasi TIK di sekolah itu dimulai dari saat PPDB online. Jadi kita sudah di Permendikbud kita sudah menyebutkan bahwa setiap daerah diharapkan melaksanakan PPDB dengan basis online. Dan ini sebuah revolusi dalam penerimaan peserta didik baru yang mengurangi kongkong antara pihak-pihak yang mengelola PPDB. Kemudian berlanjut pada proses meliputi rumah belajar, TV dan radio edukasi, serta sumber-sumber platform belajar yang lain. Outputnya, diantaranya nanti akan ada proses asesmen nasional berbasis komputer yang akan diselenggarakan di seluruh negeri ini dari jenjang SD, SMP, SMK, SMA, dan SLB. Kemudian outcome-nya nanti akan ada rapor pendidikan yang akan baru diangkat pada tahun ini, tahun depan. Rapor pendidikan, profil pendidikan bagi sekolah, bagi kabupaten kota, bagi provinsi, dan bagi negeri ini. Lanjut. Nah, salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal PAUD Dasmen adalah sekolah penggerak. Tadi seluruh potensi kita, seluruh ikhtiar kita untuk meningkatkan mutu hasil belajar
diwujudkan dalam program sekolah penggerak ini. Sekolah penggerak sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolahnya, guru-gurunya, dan pengawasnya. Nah, lanjut. Intervensi yang kita lakukan terhadap sekolah penggerak untuk menjadi model pengembangan ke depan sekolah-sekolah kita adalah sekolah penggerak ini. Nah, intervensi yang kita lakukan meliputi 5 hal, yaitu penguatan SDM, kepala sekolahnya, guru-gurunya, penilik, dan pengawasnya. Kita latih, kita dampingi, kemudian dia mereka mengimplementasikan di lapangan. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah sebuah proses yang kita menjadi pilar utama dari perwujudan ikhtiar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian perencanaan berbasis data. Data, pasti kita bicara tentang TIK. Kemudian digitalisasi sekolah, TIK lagi. Jadi dari 5 intervensi ini, setidak-tidaknya ada 2 atau 3 hal yang berbasis TIK. Semua diklat SDM pasti menyangkut juga TIK. Pembelajaran berparadigma baru juga TIK. Pendampingan konsultatif dan asimetris juga melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kehadiran pembatik rumah belajar, duta-duta rumah belajar sangat ditunggu di berbagai wilayah negeri ini. Kepada duta rumah belajar, saya berharap Bapak Ibu bisa, kalau kepala sekolah bisa mendaftar sebagai calon kepala sekolah penggerak untuk sekolah-sekolah penggerak. Kalau Bapak Ibu guru, maka mendaftarlah sebagai guru-guru calon-calon guru penggerak. Lanjut. Nah, kemudian beberapa prioritas program dari Direktorat Jenderal PAUD-Dasmen, khususnya dalam hal digitalisasi sekolah. Program pemerintah apa saja? Yang pertama adalah penyediaan sarana pendidikan, TIK dan APE. Ini total yang kita anggarkan tahun ini 1,43 triliun. Kemudian kurikulum dan asesmen 254 miliar. Pembinaan peserta didik ada 225 miliar. Kemudian pendidikan khusus, layanan khusus itu 764 miliar. Dan penjaminan mutu sekolah penggerak dan daerah penggerak itu 1,036 triliun. Jadi cukup besar. Jadi anggaran yang kita curahkan untuk pengembangan TIK dari APBN sebanyak itu. Kemudian masih ada dana dari sumber lain, yaitu dari DAK yang sudah diserahkan ke daerah. Lanjut. Nah, kemudian ini total berapa sarana TIK yang sudah kita berikan ke sekolah-sekolah. Pada tahun 2020 itu sebanyak 7.552 paket TIK dengan nilainya 732 miliar lewat APBN. Kemudian yang transfer daerah DAK 1,5 triliun untuk 11.296 paket. Kemudian tahun ini dari anggaran Kemendikbud di PAUD-Dasmen 1,3 triliun. Kemudian yang DAK fisik daerah 2,4 triliun. Jadi tahun ini totalnya kira-kira 3,7 triliun untuk seluruh paket yang ada. Meliputi untuk yang dari Kemendikbud 12.654 paket dan yang lewat DAK daerah itu 15.656 paket. Tetapi meskipun ini sudah cukup banyak yang kita bantu, tapi masih ada khususnya SD itu masih ada lebih dari 120.000 sekolah SD yang belum memiliki TIK minimal 15. Ini situasi kita. Jadi rencana kita untuk menggelar asesmen nasional ke depan masih terhambat oleh keberadaan peralatan TIK ini. Kemudian bagi anak-anak SD, khususnya karena SD belum pernah melaksanakan UNBK, ujian nasional berbasis komputer, sehingga bagi mereka belum ada pengalaman. Dan bagi anak-anak SD ada permasalahan yang kita hadapi selain ketiadaan komputer di sekolah-sekolahnya masih ada 122.000,
anak-anak SD tentu membutuhkan latihan penggunaan komputer itu untuk asesmen nasional. Jadi yang perlu ditolong dari jenjang SD tidak hanya dipinjami komputer secara gotong royong oleh SMK, SMA, SMP, MA, orang tua, tetapi juga membutuhkan latihan penggunaan komputer untuk bisa digunakan dalam asesmen nasional. Inilah tantangan bagi duta belajar, bagi guru-guru TIK kita untuk bisa membantu memfasilitasi anak-anak kita untuk bisa menyongsong asesmen nasional dan mendapatkan hasil yang baik. Saya kira ini dari Direktur Jenderal PAUD Dasmen, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Dirjen. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk untuk sesi tanya jawab. Nah, ini sudah masuk pertanyaan Pak Dirjen dari Bapak Elvison, berasal dari SMK Negeri 4 Kepahyang. Nah, pertanyaannya adalah untuk mengatasi kesenjangan TIK sangat berpengaruh dalam pendidikan dan pengajaran. Mohon pencerahan untuk pemerataan bukan sama rata. Mohon pencerahannya, Pak. Silakan. Ya, jadi kita Kementerian memberikan bantuan TIK. Programnya semua sekolah kita sapu bersih. Tetapi tentu anggaran kita terbatas. Kita membutuhkan kira-kira 18 triliun untuk bisa memenuhi semua kebutuhan TIK. Ini secara gradually, secara bertahap, tiap tahun kita adakan intervensi untuk menyediakan peralatan TIK. Dan untuk tahun ini, 2 tahun ini diutamakan untuk SD karena di SD lah jenjang yang paling membutuhkan. Kemudian untuk SMK, khususnya dari penanya dari SMK Kepahyang, untuk SMK, SMA, peta persediaannya komputer sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan jenjang-jenjang yang lebih bawah, khususnya untuk SD. Jadi memang kita sudah ada standarisasi, kita melihat keberhasilan di sebuah daerah untuk melaksanakan UNBK di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019. Kemudian juga ada penghargaan pada sekolah-sekolah yang berprestasi untuk bisa mendapatkan bantuan TIK. Kemudian pasti sekolah itu belum pernah menerima bantuan TIK. Dan ini ikhtiar pemerataan yang kami lakukan. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu, semoga jawaban dari Pak Dirjen tadi dapat dipahami oleh Pak Elvison dan teman-teman semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu kebersamaan kita pada sesi 2 ini telah berakhir, dan untuk itu saya minta kesediaan dari Pak Dirjen untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih Bu Iriani. Bapak Ibu duta belajar, guru-guru TIK yang hebat kita, saya mohon bantuan guru-guru TIK menjadi duta bagi persiapan asesmen nasional. Sebarkan kemampuan Bapak Ibu dalam teknologi informasi untuk memberi pencerahan pada guru-guru lain, untuk membantu satuan-satuan pendidikan yang masih belum punya kemampuan anak-anaknya mengoperasikan TIK, khususnya SD, untuk bisa dibantu, ditolong, dan diberi difasilitasi oleh Bapak Ibu sekalian, agar pelaksanaan asesmen nasional bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Luar biasa sekali, Bapak Ibu. Tolong berikan tepuk tangan untuk Pak Dirjen kita. Dan terima kasih Pak Dirjen sekali lagi, dan kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak karena telah berbagi pada kesempatan ini dapat manfaat, terutama semoga kita semua diberikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian
sekalian, dari Dirjen hari ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan bagian yang penting dari kehidupan manusia. Melalui pendidikan, perubahan dapat kita lakukan. Bapak Ibu guru hebat semua, mari kita lakukan perubahan itu dan mulai dari diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan bersama orang lain. Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain di lain waktu, Bapak Ibu. Sesungguhnya kita adalah satu-satunya orang yang kita tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Yang masih ingin bertanya, kami anjurkan untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Demikian tadi paparan terkait kebijakan dan program strategi Direktorat PAUD dan Dikdasmen, Dirjen PAUD dan Dikdasmen, Bapak Jumeri STP MSI. Acara selanjutnya yaitu paparan terkait kebijakan dan program strategis bagi guru dan tenaga kependidikan. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, yang akan dipandu oleh moderator Bapak Farudin SPD MPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tenggara. Langsung saja acara kami serahkan kepada rekan kami, Bapak Farudin. Terima kasih untuk rekan Dede dan rekan Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati pula Bapak Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang kami hormati Direktur Jenderal JTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan yang kami hormati dan selalu kami banggakan PLT Kapus Datin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya, dengan bangga saya menyapa sahabat-sahabat saya, Duta Rumah Belajar untuk 34 provinsi di seluruh Indonesia, Duta Rumah Belajar tahun 2017, Duta Rumah Belajar tahun 2018, Duta Rumah Belajar tahun 2019, dan Duta Rumah Belajar tahun 2020. Selamat datang di peluncuran BIMTEK Pembelajaran Berbasis TIK Pembatik tahun 2021. Terima kasih yang luar biasa ini. Pada sesi ketiga ini, saya akan mendampingi kurang lebih 20 menit ke depan bersama Bapak Direktur Jenderal JTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun sebelum itu, selaku moderator, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan jalannya materi kita pada sesi yang ketiga ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini bisa diikuti secara live yang telah kami sediakan di kanal-kanal YouTube, di YouTube Kemendikbud Republik Indonesia, YouTube Rumah Belajar, kemudian YouTube Televisi Edukasi, Suara Edukasi, dan Radio Edukasi. Tentunya para hadirin yang sama berbahagia, kami mengingatkan untuk mengisi form pendaftaran dan kehadiran. Tentunya pula dalam sesi kali ini ada banyak pertanyaan yang disampaikan untuk Bapak Dirjen. Silahkan diajukan pertanyaannya di slide itu dengan PIN 949811 atau bisa juga diajukan di kolom chat Zoom meeting kita dan bisa juga diajukan di kolom komentar di channel YouTube yang telah kami sediakan. Baik,
dengan format pertanyaan, nama, underscore instansi, underscore pertanyaan. Pada sesi ketiga kali ini, kita akan mendengarkan paparan dari Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam topik kebijakan dan program strategis bagi GTK. Namun sebelum itu, saya akan menyapa dulu Bapak Dirjen. Assalamualaikum Pak Iwan. Wabarakatuh. Apa kabar? Kami doakan semoga Bapak Dirjen sehat selalu dalam mengawal kemajuan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Ya, meskipun beliau ini tidak asing lagi di hadapan kita, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memperkenalkan seperti apa profil Bapak Dirjen kita yang sangat luar biasa ini. Bapak Dr. Iwan Syahril PhD yang beralamat saat ini tepatnya di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Jabatan saat ini beliau sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Pendidikan beliau ditempuh sangat luar biasa. S3 beliau mengambil konsentrasi di jurusan Kebijakan Pendidikan di Michigan State University. Kemudian masih yang kedua di S3 juga mengambil jurusan Kurikulum Pengajaran dan Pendidikan Guru, tepatnya masih di Michigan State University. Kemudian beliau menempuh S2 mengambil jurusan Kurikulum dan Pengajaran, tepatnya di Columbia University. Kemudian yang kedua mengambil jurusan Pendidikan Menengah ESL Literasi, masih di Columbia University. Dan yang ketiga, sungguh luar biasa, beliau tak henti-hentinya belajar, tepatnya di program Pasca Sarjana mengambil pendidikan bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan beliau menyelesaikan studi S1-nya, tepatnya di Universitas Padjadjaran Bandung dengan konsentrasi hubungan internasional. Pengalaman 2017 sampai Kemendikbud, kemudian di tahun 2019 juga beliau sebagai ahli Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah BAN SM Kemdikbud. Kemudian beliau ternyata pernah menjadi Direktur Kantor Penelitian Kelembagaan dan Penjamin Mutu di Universitas Sampurna Jakarta, luar biasa. Dan pernah menjadi Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna Jakarta, dan saat ini bersama kita beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal GTK Kemendikbud. Artinya, kalau saya melihat dari profil ini, belajar itu tanpa batas. Kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat ini, kita sambut paparan dari Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan topik kebijakan dan program strategis bagi GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Dirjen Paudasmen, Bapak Kepala Pusdakin, semua pejabat di Kemendikbud yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para hadirin tamu undangan, dan serta yang terpenting adalah para guru-guru yang akan ikut atas acara yang sangat kota ini. Mudah-mudahan Bapak ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk melakukan transformasi pendidikan Indonesia untuk
anak-anak Indonesia yang lebih unggul, SDM unggul tadi masa ini. Boleh di-share paparan saya? Mungkin panitia sudah. Oke, baik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan paparan tentang program di GTK, program-program strategis dan kebijakan yang nanti akan saya paparkan secara lebih spesifik yang khusus tentang teknologi informasi dan komunikasi. Paparan saya berjudul Merdeka Belajar dan Transformasi GTK, karena apapun yang kita lakukan di GTK merupakan rangkaian dari apa yang kementerian visikan, misikan, dan ingin mencapai target-target yang tentunya merupakan bagian dari pembangunan negara kita untuk mencapai cita-citanya, terutama yang paling dekat selain SDG 2030 adalah Indonesia Emas 2045. Jadi ini merupakan bagian dari itu semua. Tapi ini dari kacamata GTK. Lanjut. Ada 3 bagian dari presentasi saya. Pertama, tentang Merdeka Belajar dan Transformasi Pendidikan Indonesia. Lalu bagian kedua tentang transformasi dan program strategis GTK. Dan yang ketiga, transformasi digital GTK. Lanjut. Jika tadi mungkin Pak Jumeri lebih menggambarkan dengan konteks yang sangat berhubungan dengan murid di sekolah gitu, maka saya akan mengatakan lebih dari bagaimana kita untuk mendukung dan pertama yang komponen terpenting di sini untuk memastikan itu terjadi yaitu guru. Jadi bagaimana guru kita dukung untuk belajar dan harus belajar supaya kemampuan dia untuk menjadi pendidik yang bisa menggunakan TIK secara positif, secara konstruktif dan produktif itu bisa terjadi. Tapi kita lihat dulu dalam konteks Merdeka Belajar. Lanjut. Merdeka Belajar Bapak Ibu semuanya adalah ini berasal dari filosofi fondasi, itu adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan kita. Kalau kita lihat logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di situ tertulis Tutuli Handayani. Sebenarnya ini merupakan rangkaian dari slogan yang sangat terkenal dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ingat Sosubrodo, Ingat Dia Memengkarso, dan Tutuli Handayani. Kalau diartikan terlebih, ya di depan memberikan teladan atau contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Tapi secara esensi, maksudnya ini adalah setiap pendidik itu harus tekan kontak. Menjadi seorang teladan. Menjadi guru itu sebenarnya langsung tekan kontak menjadi seorang teladan bagi muridnya, bagi masyarakat. Menjadi guru, ingat dia mengangkat adalah menjadi seseorang yang membangkitkan semangat, bukan melemahkan semangat. Ia adalah seseorang yang harus setia pada nilai-nilai untuk menjadi motivator, inspirator. Ingat dia bangunkan dan Tutuli Handayani. Tutuli Handayani menjadi pemberdaya. Jadi memberikan dorongan itu esensinya adalah memberdayakan sehingga anak-anak murid kita menjadi mandiri atau merdeka. Jadi Tutuli Handayani itu merupakan sebuah rangkaian yang ujung-ujungnya bagaimana menciptakan manusia-manusia merdeka di dalam sistem pendidikan. Itulah sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar, filosofi dari Merdeka Belajar. Lanjut. Nah, karena itu dalam konteks Merdeka Belajar, kita menerangkan apa sih tujuan dari Merdeka Belajar, yaitu pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi kunci utama atau tujuan utama dalam Merdeka Belajar. Di sini ada 3 komponen, yaitu pertama, bagaimana kita meningkatkan angka partisipasi atau sekolahkan anak-anak Indonesia, mereka harus masuk dalam sekolah. Lalu yang kedua, proses yang terjadi di sekolah itu harus berkualitas, terdorong pembelajaran berkualitas, hasil belajar berkualitas, dan yang ketiga, tidak ada anak yang tertinggal. Dengan kata lain, distribusi secara rata, baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Jadi inilah pilar dari Merdeka Belajar. Nah, namun secret ingredient-nya, rahasia yang paling penting di sini adalah yang di pojok kiri Bapak. Yang di pojok kiri, seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Ini adalah filosofi gotong royong. Tidak bisa pemerintah bergerak sendiri, tidak bisa pemerintah punya solusi yang paling baik sendiri. Pemerintah harus bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan kita bersama-sama untuk berjuang untuk kemudian mentransformasi pendidikan Indonesia dengan berbagai macam ide dan gagasan dan bersinergi bersama-sama. Inilah filosofi kita kembali pada kearifan lokal untuk mentransformasi, untuk melakukan leapfrogging, lompatan sehingga kita bisa mencapai cita-cita dari
Merdeka Belajar cita-cita dari transformasi pendidikan Indonesia, yaitu pendidikan berkualitas bagi seluruh Indonesia. Nah, di sini faktor ada unsur dari keluarga, ada dari guru, ada dari institusi pendidikan, tapi tidak cukup di situ saja. Itu masyarakat juga harus bergerak, lalu juga dunia usaha, dunia industri, semuanya berkolaborasi untuk bersinergi menuju terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, jika kita lihat banyak sekali strategi, ada 10 kira-kira strategi dari draft peta jalan pendidikan slide-nya, bahwa penekanan pada teknologi itu sebenarnya ada di semua, tapi secara spesifik di nomor 3 itu sebutkan bahwa membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi yang berpusat pada siswa, dan lagi ujung-ujungnya kita harus berpusat kepada murid, interdisipliner, relevan, berbasis proyek dan kolaboratif. Inilah visi dari platform pendidikan nasional berbasis teknologi kita. Tentunya ini akan mendukung poin nomor 1, kolaborasi antar sekolah, peningkatan kualitas guru, poin nomor 2, dan seterusnya. Namun ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga lebih spesifik ada penekanan pada bagaimana teknologi bisa membantu kita menunjang pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dan juga kalau kita lihat di sebelah kanan, inilah yang menjadi tujuan. Apa sih tujuan dari rancangan Merdeka Belajar tersebut? Yaitu pertama, belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Yang kedua, sistem itu terbuka, tidak eksklusif, tidak tertutup. Jadi kerjasama antar kepentingan, yaitu gotong royong. Yang ketiga, guru adalah fasilitator dalam kegiatan belajar. Ini sudah lama digaungkan, tapi kita ingin menunjang ini, mengakselerasi ini sehingga peran guru lebih merdeka, lebih inovatif, sehingga bisa menjadi fasilitator, karena guru tidak satu-satunya sumber tentunya dalam dunia saat ini banyak sekali, dan bagaimana meramu itu semua dalam filosofi Merdeka Belajar. Lalu kemudian pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum dan nilai. Jadi pedagogi kita harus ada berbasis kompetensi dan nilai-nilai. Lalu kemudian pendekatan berbasis student-centered learning atau berbasis pada pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Sekali lagi itu ditekankan di sini karena kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, tidak ada lagi kita tidak bisa menggunakan teknologi. Tapi selalu kita ingat, teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru kita yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mengakselerasi atau meningkatkan kualitas proses yang dijalani sehingga dapat mencapai target-target dengan baik. Lalu kemudian program-program yang relevan dengan industri, kebebasan berinovasi, dan semua pemangku kepentingan menjadi agen-agen perubahan. Inilah ekosistem yang ingin kita hadirkan dalam transformasi pendidikan. Lanjut. Nah, lalu kemudian visi Kemendikbud apa? Gampangnya bagi saya, visi Kemendikbud itu adalah siswa. Jadi siswa itu adalah pokok utama dari bagaimana apa yang kita lakukan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara lengkapnya, visi Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat mandiri, dan melalui siswanya itu didefinisikan sebagai pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi inilah gabungan antara kompetensi yang dibutuhkan secara global, tapi berurat akar kepada filosofi kearifan lokal, yaitu nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Ini ya yang tadi sudah saya sampaikan, profil belajar Pancasila. Lanjut saja. Nah, kemudian bagaimana dengan GTK? Bagaimana dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan melihat dari menerjemahkan visi tersebut ke dalam guru dan tenaga pendidikan? Lanjut. Nah, secara singkatnya kami memiliki sebuah kerangka transformasi bagaimana kita bisa melakukan visi, mewujudkan visi dari Kemendikbud tersebut. Pertama, yang paling atas kita harus sama, align, bahwa tujuan itu ada sih. Tapi bagaimana pembelajaran hasil belajar siswa. Kalau orangnya
jumlah saja atau uang guru sudah mendapat pelatihan ini dan itu sudah 300.000 dan sebagainya, tapi kemudian hasil siswanya tidak mudah, berarti kita belum melaksanakan tugas dengan baik. Jadi selalu cara berpikirnya tidak hanya checklist bahwa sudah selesai pelatihan dulu atau pendidikan dulu, tapi harus terus memantau dan terus track apakah bisa menghasilkan dampak kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu pembelajaran siswa yang semakin berkualitas. Lalu tadi Pak Dirjen Pordasmen sudah menjelaskan tentang sekolah penggerak. Jadi tentunya di sini ekosistem tempat belajarnya siswa itu adalah sekolah-sekolah, dan kita ingin ada sekolah-sekolah penggerak. Filosofi penggerak ini juga filosofi gotong royong tadi seperti Bapak ini. Karena penggerak ini nanti juga ada saya menjelaskan tentang penggerak, sekolah penggerak, penggerak dan sebagainya. Tapi filosofinya itu adalah dia tidak bisa hanya merasa puas dia baik sendiri, dia sendiri. Jadi seorang guru berprestasi itu sebenarnya tidak bermanfaat, tidak ada dampaknya pada ekosistem sebelum dia kemudian memberikan semacam sharing atau berbagi dengan guru-guru lain. Sekolah juga sama, nggak bisa jadi sekolah guru sendiri, dia harus bisa membuat yang lain juga sama baiknya dengan dia. Jadi ini adalah cara kita di Indonesia filosofi gotong untuk kita maju bersama-sama. Jadi ini kita terus kuatkan simpul-simpul di mana baik itu institusi maupun para guru tenaga pendidikan untuk bisa bersinergi, berkolaborasi, saling berbagi dan belajar satu sama lain. Nah, program kami, program prioritas di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan itu kurang lebih ada 5 area utama. Pertama adalah transformasi kepemimpinan. Transformasi kepemimpinan ini menjadi sangat penting karena ternyata salah satu yang mungkin selama ini dari refleksi kita yang kurang mendapat perhatian utama itu adalah kepemimpinan pendidikan. Dan pada saat yang sama kita melihat dari studi komparatif atau juga dari berbagai macam yang pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui sebelumnya, sekolah itu bagus, biasanya kepala sekolahnya bagus atau ekosistem sekolahnya kepemimpinannya bagus. Jika kepemimpinannya itu diganti, itu biasanya agak labil sistem sekolahnya atau sekolah. Nah, dengan budaya Indonesia yang sangat paternalistik, kan pemimpin ini luar biasa. Kita percaya bahwa kita harus melakukan sebuah investasi yang luar biasa untuk kepemimpinan pendidikan dengan menempatkan orang-orang yang betul-betul memahami tentang bagaimana pembelajaran pusat pada dilakukan dan juga bagaimana dia bisa menjadi teladan. Ingat sosok Tolodo bagi guru-guru yang lain juga dengan menjadi mentor atau menjadi coach buat guru lain untuk meningkatkan kompetensi sehingga dia menjadi seorang instructional leader. Jadi kita menekankan pada filosofi instructional leadership. Nah di sini tentunya sebuah hal yang akan menjadi berubah nantinya adalah peningkatan kompetensi guru. Itu lebih pertama dan terutama sekali berbasis sekolah dulu. Sebelum nanti tentunya bisa untuk pergi dengan sekolah lain atau dengan guru-guru lain, tapi harus muncul dari sekolah dulu. Dan ini hanya bisa jika pemimpinnya itu memahami menjadi instructional leader, memahami bagaimana pembelajaran berbasis pada pendidikan, dan dia juga bisa menjadi mentor atau coach buat guru. Sehingga ekosistem budaya belajar itu dimulai dari sekolah. Budaya belajar di antara para guru, di antara para pendidik yang ada di sekolah itu sangat penting. Karena itu kita percaya bahwa kepemimpinan pendidikan ini adalah bagian penting dari transformasi untuk sistem pendidikan kita. Lalu yang kedua, transformasi PPG pelajaran. PPG pelajaran dari sekolah. Jika kita betul-betul menjaga kualitas